Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas alur cerita artis Korea episode keempat. Di episode keempat ini, saya memilih membahas pemeran Hong Cha-young dari drama Vincenzo. Kemampuan akting wanita ini dan drama tersebut telah banyak mendapat pujian. Namun tidak sedikit banyak penggemar drakor yang masih belum mengenal artis yang satu ini. Oleh karena itu, kami akan mencoba menceritakan sedikit kisah hidup dari Jeon Yeo-bin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Aktris cantik ini bernama asli Jeon Yeo-bin. Ia dilahirkan pada 26 Juli 1989 di Gyeodong, kota Gangneung, Provinsi Gangwon. Yeo-bin adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ia punya seorang kakak laki-laki dan adik laki-laki. Tidak seberuntung anak-anak lain, ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Masa itu meninggalkan rasa kehilangan mendalam bagi ibu, kakak, adik, terutama dirinya. Setelah kematian ayah tercinta, mereka menjadi keluarga yang saling menguatkan satu sama lain. Yeo-bin dan kedua saudaranya silih berganti mengambil peran sebagai sosok ayah dan teman satu sama lain. Walau keluarga mereka bukanlah keluarga yang kaya raya, ibunya selalu ada untuk mendukung impian ketiga anaknya. Yeo-bin selalu merasa kasihan melihat ibunya bekerja sangat keras untuk mereka. Untuk menghidupi ketiga anaknya, ibunya rela mengambil 2-3 pekerjaan sekaligus. Perjalanan karir Yeo-bin dimulai sekarang. Sejak kecil, dirinya sangat sayang kepada neneknya. Sampai suatu ketika saat ia SD, neneknya meninggal dunia. Yeo-bin pun merasa sedih, sehingga mulai detik itu ia berjanji kelak ia akan menjadi seorang dokter yang hebat. Ia ingin menyembuhkan orang sakit dan janji itu menjadi janji yang sangat ia pegang teguh ketika beranjak remaja. Waktu pun terus berlalu dan cepat. Yeo-bin menjalani masa sekolahnya seperti kebanyakan anak seusianya. Lulus dari Songdok Elementary School, lalu bersekolah di Guangdong Middle School, dan masuk SMA khusus perempuan yaitu Gangneung Girls High School. Ketika bersekolah di SMA, Yeo-bin pun sadar akan sesuatu. Ia sadar kalau dirinya bukan siswa yang pintar, bahkan nilai-nilainya di sekolah pun tidak terlalu bagus. Namun ternyata Yeo-bin tidak menyerah sampai di situ. Sadar akan kekurangannya, ia belajar setiap hari untuk memperbaiki nilainya. Dari hanya sebatas siswi biasa, Yeo-bin menjelma menjadi salah satu siswi terpintar di sekolahnya. Ia mendapat ranking pertama di kelas dan masuk jajaran 10 besar dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Ini adalah proses paling berat yang Yeo-bin perjuangkan demi masuk jurusan kedokteran. Namun ternyata Tuhan berencana lain. Yeo-bin harus gagal pada ujian masuk universitas. Waktu yang ia habiskan untuk belajar setiap hari seakan sia-sia begitu saja. Pengumuman tidak lulus seakan menampar hati Yeo-bin kala itu. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya dan segala kegagalan yang telah terjadi. Andai saja dirinya berusaha lebih keras lagi, mungkin ia akan lulus. Begitu kata Yeo-bin dalam sebuah wawancara. Perempuan ini mengaku sangat membenci dirinya saat itu. 20 tahun umurnya menjadi sia-sia karena mengejar impiannya itu. Sehubungan ekonomi keluarganya yang begitu sulit, Yeo-bin tidak tega memaksa ibunya membiayainya masuk jurusan kedokteran. Alhasil, ia hanya menghabiskan harinya dengan murung. Ia hanya menonton film, membaca buku puisi secara acak untuk menghibur dirinya. Sampai suatu ketika, ia tidak sengaja menonton film Dead Poets Society. Film barat ini tayang pada tahun 1989, berkisah tentang seorang guru sastra Inggris yang berhasil menginspirasi para muridnya. Karena film ini, Yeo-bin tidak bisa menahan tangisnya, sehingga mulai detik itu juga ia berkata pada dirinya, "Aku ingin menjadi seseorang yang bisa melakukan hal seperti itu." Ia memutuskan untuk terjun ke dunia akting. Dengan semangat yang baru, Yeo-bin memberitahu impiannya pada kakaknya. Setelah melihat kesungguhan adiknya, kakak Yeo-bin lalu menceritakan hal ini pada ibunya. Alhasil, dengan segala keterbatasan ekonomi, ibu Yeo-bin membiayai putrinya untuk belajar di sebuah akademi akting. Anehnya, Yeo-bin merasa sangat bahagia belajar di sana. Ia dapat mengekspresikan kebahagiaannya atau kesedihannya lewat akting.
Setelah sebulan, akhirnya Yeobin memantapkan diri untuk ikut seleksi masuk universitas. Mengambil jurusan yang berhubungan dengan dunia akting, ia ternyata diterima oleh 3 universitas berbeda. Pertama, Dong-A Institute of Media and Arts. Kedua, Kookmin University, dan ketiga, Dongduk Women's University. Akhirnya, pilihan Yeobin jatuh pada jurusan Broadcasting dan Entertainment di Dongduk Women's University. Universitas perempuan yang sudah mendidik puluhan artis dan idol berbakat di industri hiburan Korea. Singkat cerita, Yeobin lalu merantau ke Seoul dengan prinsip kalau kali ini ia tidak akan menyia-nyiakan uang yang diberikan oleh ibunya. Dia belajar sangat giat dan banyak mendapat pengalaman selama kuliah di sana. Seakan tidak ingin membuang kesempatan kali ini, ia rela menghadiri mata kuliah di luar jurusannya, seperti dance, musik, melukis, dan sastra. Semua hal ini dilakukannya untuk memperkaya pengetahuannya tentang dunia akting. Selain itu, untuk belajar seni teater, Yeobin bekerja selama 2-3 tahun sebagai staf sebuah teater. Ia bahkan menjadi staf termuda untuk sebuah festival film, asisten sutradara sebuah teater, sampai pada staf musikal. Ditambah lagi, ia menjadi juara 1 lomba akting menggunakan logat bahasa daerahnya. Perjuangan Yeobin mulai membuahkan hasil. Semakin ia ingin berkembang, semakin banyak kesempatan yang datang padanya. Pada suatu ketika, sebuah audisi diadakan untuk mencari pemeran pendukung untuk sebuah film. Yeobin tertarik untuk mencoba mengikuti audisi tersebut. Dia harus mengupload foto profil terbaiknya sebagai persyaratan. Pada masa itu, menyewa jasa pemotretan profesional memakan biaya sampai ratusan ribu won. Sedangkan Yeobin bahkan tidak punya uang sebanyak itu. Yeobin akhirnya berbicara pada kakaknya yang bekerja sebagai seorang fotografer. Tentu saja kakaknya bukan fotografer profesional seperti yang biasa disewa oleh para peserta audisi. Namun ternyata Yeobin malah merasa lebih nyaman di depan kamera. Ia hanya cukup berpose di depan kakaknya sendiri dan bukan pada orang asing. Alhasil, foto yang mereka hasilkan ternyata cukup bagus sesuai dengan ekspektasi. Singkat cerita, foto itu lalu diunggah ke media sosial. Yeobin langsung terpilih mengikuti audisi dan dipanggil untuk bermain di film tersebut. Film berjudul The Traitress yang rilis pada 2015 menjadi debut pertama dari artis cantik satu ini. Walaupun cuma sebatas pemeran pendukung dengan scene yang sedikit, ibu dan saudara-saudaranya sangat bangga terhadap Yeobin. Tahun 2015 berjalan begitu mulus. Ia tercatat menjadi pemeran pendukung di 5 film berbeda. Tidak hanya itu, di tahun yang sama, Yeobin menjadi model musik video dari Brown Eyed Soul dan Jiko sekaligus. Tidak puas sampai di situ, Yeobin menargetkan dirinya harus punya prestasi dalam 2 tahun ke depan. Karena jika tidak ada kemajuan, ia mengaku akan berpindah profesi dan mencari pekerjaan lain. Takdir membawa Yeobin menemukan siapa sebenarnya dirinya. Setahun 2 tahun berjalan, karir Yeobin semakin berkembang. Di tahun 2016 hingga 2017, ia tercatat ambil bagian di 9 film, 2 buah drama, 4 buah musik video, dan tercatat membintangi 4 buah iklan. Akhirnya, pada tahun 2017, Yeobin menerima prestasi pertamanya setelah menjadi pemeran utama di film berjudul After My Death. Film bergenre drama misteri ini sukses membuat nama Jeon Yeobin terkenal di Korea. Film ini berkisah tentang seorang gadis SMA yang dituduh menyebabkan temannya tewas bunuh diri. Ia difitnah oleh semua orang sampai mengalami depresi berujung percobaan bunuh diri. Jeon Yeobin yang sudah berusia 28 tahun kala itu memerankan tokoh Yong Hee dengan sangat baik. Konflik dari film ini bahkan terasa seperti mengangkat sebuah kisah nyata. Oleh karena itu, kami tidak akan menyarankan untuk menonton film ini ketika teman-teman yang sedang mengalami depresi atau sedih. Berkat karyanya dalam berakting, Yeobin dijuluki sebagai monster rookie di industri film Korea. Pada tahun 2017, ia memenangkan Actress of the Year di Busan International Film Festival ke-22. Dan tidak sampai di situ, 4 tahun berturut-turut, Yeobin berhasil menyapu 11 penghargaan ternama berkat perannya di film After My Death. Banyak media Korea yang akhirnya meliput perjalanan karir Yeobin dari nol hingga ke titik sekarang. Hingga cerita 3 tahun belakangan ini, Yeobin sudah mulai mencoba bermain di beberapa buah drama. Pertama di drama Save Me sebagai pemeran pendukung bernama Hong So-rin.
Kedua sebagai bintang tamu di episode pertama untuk drama berjudul Life bernama Kim Yong-ji. Lalu ketiga sebagai pemeran utama di drama B melodramatik yaitu Lee Eun-jung. Dan yang terbaru saat video ini dibuat, ia berperan sebagai Hong Cha-yong di drama Vincenzo. Akhir cerita, debut di usia 25 tahun, menerima penghargaan pertama di usia 27 tahun, dan di umur 30 tahun masih berada di level pendatang baru. Jang Yao-bin bisa dikategorikan terlambat debut secara umur, namun ia berkata kalau ia ingin menjadi artis yang selalu menunjukkan dirinya lebih baik tanpa membuat batasan apapun. Sekian untuk video kali ini, semoga video tadi bermanfaat, dan untuk referensi video selanjutnya silakan tulis saran teman-teman di kolom komentar. Dan jika memungkinkan atau data sudah terkumpul, kami akan mencoba buatkan videonya untuk kita semua. Akhir video, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada masukan, kritik, ataupun saran, teman-teman bisa sampaikan lewat kolom komentar. Cukup sampai di sini, terima kasih and see you in the next video.